Welcome back everybody. Selamat datang kembali semuanya di Studi Netralitas. Hari ini kita ditemani oleh rekan saya, pengacara dan analis perilaku asal Swiss, Marianne Volonté. Marianne, selamat datang. Marianne, welcome. Terima kasih. Terima kasih Pascal sudah mengundang saya. Saya benar-benar senang sekali. I'm glad that you said yes because you do something very Dan saya senang Anda mengatakannya, karena Anda melakukan sesuatu yang sangat menarik dalam pekerjaan sehari-hari Anda. Anda telah menciptakan sebuah tes untuk analisis kepribadian, berusaha mengelompokkan tipe-tipe orang. Saya ingin berbicara dengan Anda tentang kepemimpinan di Eropa, yang saat ini benar-benar sulit dipahami. Mengapa orang-orang ini, terutama di tingkat Uni Eropa, tetapi juga di Jerman, Prancis, Italia, dan sebagainya, begitu patuh terhadap Amerika Serikat. Dan is tamening, abstir, bermat strength as a publican you, wisimikan kuarthiminen di Eropa saat ini. The current league of leadership in Europe. I think has always been. Saya pikir dunia selalu kekurangan kepemimpinan. Pertanyaannya adalah, mengapa hal itu terasa begitu dramatis saat ini? Menurut saya, karena ada beberapa pelaku di dunia ini yang tidak berperilaku seperti yang biasa kita harapkan, terutama para politisi. Namun, masalah utamanya adalah mengapa ada kekurangan kepemimpinan? Karena kita tidak memimpin diri kita sendiri. Kita bukan pemimpin bagi diri kita sendiri. Itulah sebabnya saya terjun ke bidang analisis perilaku. Ketertarikan saya dimulai sejak saya masih sangat muda. Mengapa kita berperilaku dengan cara tertentu? Dan mengapa perilaku itu bergantung pada dengan siapa saya berada? Tujuan saya adalah menemukan alat untuk memahami pola-pola perilaku ini, terutama yang terus kita ulangi, bahkan bertentangan dengan kehendak kita sendiri. Jadi bagaimana cara kerjanya? Maksud saya, ini menurut saya sangat penting, bukan? Cara kita berperilaku dan cara beberapa pemimpin berperilaku bergantung pada dengan siapa mereka berada. Jadi bukan berarti perilaku hanya bergantung pada orang itu sendiri, pada bagaimana mereka, tetapi juga pada lingkungannya. Bisakah Anda menjelaskan sedikit tentang hal itu? Tentu saja, semuanya dimulai dari diri saya sendiri. Jika saya tidak mengenal diri saya secara otomatis bergantung pada dinamika dengan orang lain. Karena jika saya tidak mengenal diri saya tidak bisa secara sadar mengatur perilaku saya, atau apa yang sebenarnya saya inginkan atau tidak inginkan. Keputusan-keputusan yang saya buat. Sebagai contoh, tidak. Saya harus kembali ke hal-hal mendasar. Kita semua, dan ini bagian yang filosofis, adalah bagian dari sebuah komunitas. Komunitas internasional, yang didasarkan pada beberapa arketipe kepribadian, tentu saja dengan berbagai kombinasi. Itulah bagian bawaan yang kita miliki, dan bagian ini harus kita kenali. Hanya dengan begitu, kita bisa memahami bagian yang dipelajari. Apa pengaruh budaya atau lingkungan yang membentuk cara saya berperilaku dengan cara tertentu. Itulah mengapa sangat penting untuk mengenal diri sendiri. Karena hanya dengan itu saja bisa mengenal orang lain. Dinamika dikelola. Tidak banyak saya dilakukan jika saya mengenal diri saya sendiri. Jadi ketidaktahuan masalah sama dalam mengelola dinamika. Apakah menurut Anda hal itu berdampak pada politik? Maksud saya, di satu sisi saya jelas melihat bagaimana penelitian tersebut sangat penting bagi organisasi, bukan? Karena organisasi bergantung pada individu-individu di dalamnya dan bagaimana mereka bekerja sama. Saya pernah berbicara dengan orang lain, seperti Friedrich Glassel, yang terkenal mengembangkan model manajemen konflik dalam organisasi, dan model itu bisa serta seharusnya juga diterapkan pada politik internasional. Namun ketika kita mengambil model perilaku manusia Anda dan menghubungkannya dengan pertanyaan politik, bagaimana kita di negara seperti Swiss dengan 9 juta penduduk, atau di Uni Eropa yang sekarang berjumlah 390 atau 400 juta orang, ketika kita menerapkannya pada tingkat politik, apa dampak dari berbagai sifat dan kepribadian yang berbeda ini?
I think Switzerland is a good example, and it's not. Saya pikir Swiss adalah contoh yang baik, dan bukan kebetulan bahwa Swiss bersikap netral, karena prasyaratnya memang sudah ada. Salah satunya adalah karena kami negara kecil, jadi secara alami kami tidak memiliki fantasi hegemonik untuk menaklukkan dunia. Itu satu hal. Namun yang jauh lebih penting adalah kami dipaksa untuk berurusan dengan 3 budaya. Dan saya pikir inilah tepatnya anugerah yang kami miliki, atau kesempatan yang kami dapatkan. Kami dipaksa untuk saling memahami, kami dipaksa untuk saling mendengarkan, kami dipaksa untuk mencoba memahami cara berpikir satu sama lain dan juga menghormati keberagaman. Dan inilah hal utamanya. Mengapa orang tidak menghormati keberagaman? Mereka berbicara tentang inklusi, tetapi sama sekali tidak siap untuk melakukannya. Karena kita memiliki prasangka, kita memiliki keyakinan sosial kita, dan sebagainya. Saya mengerti mengapa Anda mempelajari netralitas. Karena itu hal-hal yang luar biasa biasa, yang sebenarnya berkaitan dengan perilaku. Mengapa bersedia terima keberagaman antar, bukan hanya antar individu. Itulah dasar dari netralitas. That's the basis of neutrality. Do you think that this, Apakah menurut Anda bahwa hal ini, cara berpikir orang dan bagaimana mereka memandang dunia, memengaruhi cara negara mereka benar-benar berfungsi? Kita tahu bahwa orang Eropa dan orang Amerika, dan mari kita akui, orang Amerika pada dasarnya adalah orang Eropa yang beremigrasi, ditambah orang-orang yang mereka bawa sebagai budak ke dunia baru, bukan? Jadi, apakah budaya Barat itu penting? Cara negara-negara ini bergerak dan mengharapkan misalnya bahwa semua orang lain berperilaku seperti mereka, bukan? Ini seperti keyakinan inti. Nilai-nilai kita dan cara kita berurusan dengan dunia internasional adalah cara yang seharusnya digunakan semua orang, baik dalam konteks internasional maupun lokal. Menurut Anda, apakah hal itu didorong oleh kepribadian atau oleh karakteristik orang-orang yang menjalankan negara tersebut? Absolutely. And that the basis is the Tepat lack sekali. of Dan dasarnya adalah kurangnya pengetahuan bahwa setiap orang itu berbeda, dan bahwa setiap orang memiliki kualitasnya masing-masing. Jadi gagasan bahwa kita harus mengajari orang lain bagaimana menjalani hidup berasal dari ketidaktahuan. Ketidaktahuan akan betapa berharganya mereka dan betapa banyak yang bisa kita pelajari dari mereka. Dan ini dimulai dari keluarga, di mana kita berpikir bahwa kita harus memberitahu anak-anak kita apa yang harus mereka katakan, apa yang harus mereka makan, dan dengan siapa mereka harus bergaul, dan sebagainya. Bagaimana kita bisa berpikir bahwa kita tahu apa yang baik untuk orang lain? What is good for the others? There is the basis of. Itulah dasar dari asumsi tersebut. Ya, tapi kita sudah memiliki itu sejak lama, bukan? Maksud saya, jika kamu memikirkan diskusi atau penggambaran pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 tentang beban orang kulit putih, yaitu kewajiban untuk mengajari seluruh dunia bagaimana berperilaku dan menjadi bagian dari dunia yang beradab, ungkapan-ungkapan itu masih hanya beberapa dekade yang lalu dianggap sepenuhnya dapat diterima, bukan? Myth and nini zingiwes mungkin wis distinct ingerates. It's been too bad anything. Any memet pahab or ath ninine. Let's dull fool. Where's that coming from? I think there were always other voices. Saya pikir selalu ada suara-suara lain di masa lalu, tapi mereka tidak memegang kendali atas dunia. Itulah intinya. Siapa yang memegang kendali atas dunia? Dunia dipimpin oleh orang-orang yang sangat yakin bahwa apa yang mereka pikirkan dan lakukan adalah hal yang benar. Dan yang saya pelajari selama 15 tahun praktik pelatihan saya adalah bahwa mereka benar-benar meyakini hal itu. Bukan karena mereka sombong, mereka benar-benar berpikir bahwa mereka benar. Tapi bukay tayo tuba mereka merisin poevidik munong frekenas belakshin. And kaya orang lain as when you disrespect es just itin good and sayang di lain as hidup seperti ini. No, I don't agree with you. I don't want to live like this. I think this is where it gets really interesting. Menurut saya, disinilah hal ini menjadi sangat menarik. Seperti tipe kepribadian seperti apa yang bisa mencapai puncak. Ada teori tentang hal ini, atau ada penelitian. Saya sendiri belum membacanya, tapi saya pernah mendengar tentang penelitian yang meneliti psikopati,
orang-orang yang merupakan psikopat klinis dengan ketiadaan empati dan ciri-ciri kepribadian psikopatik yang parah. Dan orang-orang seperti ini secara tidak proporsional berhasil mencapai posisi puncak karena untuk bisa bertahan dalam lingkungan korporat atau yang sangat kompetitif, sifat-sifat tersebut justru membawa mereka lebih jauh. Hal itu menguntungkan jika kamu tipe orang yang suka menusuk dari belakang. Jika kamu bisa mengorbankan teman demi posisi berikutnya di perusahaan, maka kamu yang akan mendapatkan posisi itu dan mantan temanmu tidak. Jadi, apakah ini sesuatu yang bisa kamu jelaskan lebih jauh lewat penelitianmu? Bagaimana tipe karakter atau kepribadian ini memengaruhi siapa yang bisa mencapai puncak piramida? Tepat sekali. Kami menyebut mereka para pencapai, karena mereka adalah pribadi-pribadi dengan sifat bawaan yang berusaha keras untuk mencapai tujuan. Mereka harus sempurna dan sebagainya. Mereka adalah pembuat karier. Mereka berada di puncak industri, ekonomi, dan seterusnya. Intinya adalah, seperti yang saya katakan, saya sendiri tidak akan mempercayainya. Masalahnya, psikologi klasik mengatakan, oh, mereka punya gangguan mental. Mereka bukan Nazi atau semacamnya. Atau secara klinis sesuatu, saya tidak tahu. Tidak, itu memang sifat dasar mereka. Dan kamu tidak bisa mengubahnya. Itu sifat dasar mereka. Dan kita membutuhkan mereka. Kita membutuhkan orang-orang yang ingin mencapai tujuan, yang tidak menoleh ke kanan atau kiri dan terus maju. Tapi masalahnya, di mana orang-orang lain yang berkata, hei tidak, ini bukan cara yang benar. Ini mengabaikan kepentingan ini dan itu dan sebagainya. Sebenarnya, lie about got a mistake in a cookies. That the others leave them to command the show. Jadi, ada berapa tipe kepribadian dasar menurut model dan riset Anda? Kita punya para pencapai yang benar-benar ingin sampai ke puncak, apapun yang terjadi. Dan mari kita akui, Anda benar sekali. Itu kebiasaan buruk untuk memandang segala sesuatu di dunia ini sebagai penyakit, karena kalau begitu semuanya akan tampak seperti penyakit yang butuh disembuhkan. Mari kita terima saja bahwa kita memilikinya, lalu menanganinya. Baiklah, kita punya para pencapai, Screets and Both, Vordo thing. Lies bread to see. Lalu kita memiliki berdasarkan terjemahan tersebut berasal dari 5 pola sidik jari sejak akhir abad ke-19. Sir Henry, seorang ilmuwan Inggris India, bahwa pada 5 pola sidik jari. Serius? Dan memang begitu. Kita tahu hal ini dari kepolisian dan departemen forensik di seluruh dunia. Selama lebih dari 100 tahun, kita telah mengetahui bahwa sidik jari tidak berubah. Itulah sebabnya menjadi mungkin untuk menyimpulkan perilaku tertentu berdasarkan 5 pola ini. Jadi kita memiliki 5 pola dan 5 tipe kepribadian atau profil. Satu adalah si penyemang, satu lagi si pencapai, lalu ada si penengah, si antusias, dan si pelindung. Mereka benar-benar berbeda. 3 dari 5 tipe ini terus terangkan oleh terutama itu setiap orang memiliki kiprahnya, tetapi tekan perilaku mereka yang sedang dorong dari emosi. 2 lainnya digerakkan intelektual atau mental. Intellectual, mentally driven. So the other ones, correct you said. Jadi yang lainnya, benar kamu bilang apa yang lainnya? Si penyemuka. Oh, si penyemuka menginginkan kedamaian, mereka menghindari konflik. Jadi mereka bukan tipe yang akan menyapa duluan. Tidak, sebenarnya mereka takut pada si pencapai. Ya, baiklah. Tapi mereka kelebihan kita tuh si penyemuka karena mereka memastikan kita hidup dalam damai. Lalu kita punya si penengah, si perbaikan pikiran, begitu aku menyebutnya. Mereka, kamu tertawa, tapi aku sedang berpikir, aku sudah mendengar banyak podcastmu, dan aku paham, kamu pasti seorang penengah. Saya adalah seorang penyemang. Saya seorang penengah tidak harmonis. Sungguh, hari ini, itu membuat saya berbuat muat fisik. Sangat penting, Pascal. Ada 26 kombinasi dari 5 hal ini. 26. Bayangkan itu.
Kamu bisa memiliki 2 dari 5 tipe ini, atau 3, 4, bahkan kelimanya. Aku pernah bertemu 2 orang yang memiliki kelima arketipe ini. Bagaimanapun, kembali ke pertanyaanmu. Para antusias juga sangat rasional, tapi dengan cara yang berbeda. Para antusias memiliki pandangan dari atas, mereka melihat gambaran besar. Mereka adalah para visioner, pemikir di luar kebiasaan. Dan kemudian kita punya para pembela. Para pembela adalah, halo, kamu harus benar, setia, jujur, karyawan terbaik, pasangan terbaik. Mereka tidak akan pernah meninggalkanmu, bahkan jika kamu memperlakukan mereka dengan buruk. Mereka tidak akan pergi, karena sekali mereka berkata ya, mereka akan tetap berpegang pada itu. Mutex team misdang sidis therefore. It team no man that dressed you. Merakin at emerin chirperth or henny before. Yes, to the bitter end. Ya, sampai akhir yang pahit. Saya pernah mengenal sepasang suami istri yang telah menikah selama 60 tahun. Dia masih hidup adalah seorang pembela. Dan suaminya berselingkuh selama 60 tahun pernikahan mereka. Dia masih bersamanya. Dia membencinya, mereka sering bertengkar, tapi dia tetap bersamanya. Bagaimanapun, mereka memiliki kualitas yang luar biasa. Mereka jujur, tangguh, setia, selalu ada tanggap, mereka membelamu dan sebagainya. Baiklah, kembali lagi. Yang lain ini dengan segala kekuatan dan kelemahan mereka yang luar biasa. Ngomong-ngomong, seluruh tes ini seperti analisis SWOT pada tingkat pribadi. Setiap profil memiliki kekuatan dan kelemahan. Lalu dalam persamaan lain, kita memiliki potensi dan tantangan. Semua orang memilikinya, jadi inilah bagian filosofisnya. Setiap orang memiliki kekuatan, kelemahan, potensi, dan sebagainya. Jadi siapa saya menurut saya sendiri? Saya hanya bisa dan muang, saya kita saya. Dan ini masalah para pemimpin kedis. Finding our way. This is the problem of our leaders. They think they know. Yeah, but something we've never done or something that I wouldn't know about. Ya, tapi sesuatu yang belum pernah kita lakukan, atau sesuatu yang saya sendiri tidak tahu, adalah bahwa organisasi atau bahkan badan politik mencoba menggabungkan pengetahuan tentang berbagai tipe pribadian ke dalam struktur mereka. Kita tidak memiliki panduan praktik terbaik tentang cara terbaik mengombinasikan tipe kepribadian agar menghasilkan organisasi yang sukses atau negara yang sukses, bukan? Kita masih bahkan dalam demokrasi, hidup di dunia di mana yang kuat mengalahkan yang lemah, bukan? Baik itu dalam pemilihan umum atau kamu tahu di parlemen, tentang siapa yang paling pandai membentuk mayoritas dan semacamnya. Itu tidak didasarkan pada bagaimana saya menggabungkan orang agar memiliki tim yang sukses, melainkan lebih pada bagaimana saya merebut kekuasaan. Menurut pandanganmu, apa dampaknya terhadap cara organisasi? Dan saya juga menghitung negara di dalamnya. Sebenarnya bekerja. That's exactly the point. And what you say is correct. Itulah intinya. Dan apa yang kamu katakan benar. Ada penelitian dari Harvard yang dilakukan bersama Google. Mereka menganalisis ratusan tim. Dan apa kesimpulannya? Tim terbaik, bahkan jika mereka memiliki latar belakang pendidikan yang sama, misalnya para ahli IT, para Googler, adalah tim yang memiliki kepribadian berbeda di dalamnya. Kita tahu itu. Tapi, dan sekarang kita kembali ke apa yang kamu katakan. Siapa yang naik ke puncak? Siapa yang memimpin? Mereka yang berkata, kita tidak butuh ini. Kita tidak butuh hal-hal seperti itu. Saya tahu apa yang kita inginkan. Ini datanya. Tahun ini kita harus mencapai tingkat penjualan, omzet, dan seterusnya seperti ini. Dan sisanya, kalian hanya perlu bekerja keras. Mereka tidak tertarik pada orang lain atau pandangan lain karena mereka. Dan ini adalah pelajaran sulit yang harus saya pelajari dan baru dalam beberapa tahun terakhir saya bisa menerimanya. Tidak, ini benar. Serikin puinanadalakin, pabram kemlakokin untukmu. Untuk seluruhnya saya kira kerek sendiri. Not for themselves. Maksud saya, itu pertanyaan yang sudah lama saya pikirkan. Apakah orang-orang ini benar-benar percaya pada apa yang mereka katakan? Apakah mereka sungguh yakin bahwa pendekatan mereka adalah yang benar dan satu-satunya yang benar? Dan kamu bilang ya, mereka memang begitu. Orang-orang seperti Donald Trump, Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron, mereka benar-benar yakin pada diri mereka sendiri. Absolutely sure of themselves. Well, even if
I think people are, Ya, meskipun saya pikir orang sering tahu bahwa mereka tidak benar dan bahwa saya akan melakukannya dengan cara berbeda, mereka tidak punya keberanian atau energi, nyali untuk berkata, berhenti, ini bukan yang seharusnya kita lakukan. Maksudmu para pemimpin itu sendiri? Mereka bergantung, ini seperti rantai. Mereka bergantung pada mekanisme ini. Mereka bergantung pada posisi mereka. Mereka punya keluarga. Mereka harus membayar tagihan setiap hari. Mereka butuh penghasilan. Duri kenal sarket tweet. Maksudmu para pencapai atau orang-orang di sekitar para pencapai? Yang lainnya, mereka yang tidak berkata, "Tikan." Kita seharusnya melakukannya dengan cara berbeda. Dengarkan orang ini atau orang itu. Mari kita analisis secara objektif seperti seorang penengah. Mari kita lihat ini. Ada yang salah di sini. Mengapa kita berperang ketika kita sedang bangkrut secara ekonomi? Apa logikanya? Kita tidak punya uang untuk berinvestasi di sekolah, kesehatan, industri, tapi entah bagaimana kita punya uang untuk pergi berperang. Tapi, apakah ini benar-benar, apakah tipe kepribadian atau kombinasi dari tipe kepribadian mempengaruhi cara mereka memandang realitas? Maksud saya, apakah tipe kepribadian yang berbeda memandang realitas dengan cara yang berbeda? Sama sekali yang berbeda. Mereka memiliki yang kata yakni menyaum-naum berbeda. Seperti yang sudah sekata para mediator sebelum mereka analisis semuanya mempertolak peningan manfriera atas batinit. Sebaliknya berada sahabat itu pun saya anda tidak kena. Sebelum ada analisis. Jadi mereka bertindak berdasarkan anggapan sudah terbentuk. Maksud saya, mereka pasti punya dasar untuk melakukan sesuatu, bukan? Ya, maksud saya, pengasuhan itu penting. Bagaimana mereka dibesarkan, pola pikir mereka, kamu tahu. Seorang Swiss berbeda dari seorang Amerika. Secara umum, semuanya berperan. Tetapi dasarnya adalah pola pikir. Dan bagaimana hal itu memengaruhi perilaku. Dan seperti yang kamu katakan dengan benar, mereka tidak berpikir. Mereka langsung bertindak. Tentu saja, mereka berpikir, tetapi semuanya berhubungan dengan atau terikat pada tujuan mereka. Kita harus menjadi nomor satu. Jadi ini tentang psikologi pribadi, bukan? Bidang yang kamu tekuni, studi perilaku, benar? Tapi pada saat yang sama, kamu juga menunjukkan bagaimana perilaku ini tidak hanya dipengaruhi, tetapi juga bergantung pada dengan siapa mereka bekerja. Jadi ketika para pencapai ini bertemu dengan pencapai lain, rekan sejawat misalnya, bagaimana mereka mulai berperilaku dibandingkan ketika mereka bekerja dengan katakanlah entastatoid tipnisabooth, and you are put tough and in grand. Na memang gambaran itu pas new manager proper. How does the picture change among the achievers? Well, that's the Nah, itulah poin pentingnya. Para pencapai itu bersifat transaksional, komersial. Mereka berkata, oke, kalau aku nomor satu dan kamu bilang kamu yang jadi nomor satu, baiklah kesepakatan apa yang harus kita buat, apa yang kamu berikan padaku, dan seterusnya. Jadi semua ini berada di tingkat material, komersial, untuk berbisnis, untuk tetap berada di posisi itu. Dan seperti yang dikatakan Alex Kreiner, yang juga saya anggap orang cerdas, ekonomi menguasai dunia. Jadi ini soal uang, yang pada akhirnya memengaruhi semua orang. Karena saya butuh pekerjaan, saya harus membayar tagihan, dan sebagainya. Tapi penting apa yang kamu katakan, ini di tingkat individu, namun memiliki pantulan kolektif. Ini tercermin pada kolektivitas. Dan disitulah kita kembali pada netralitas, pada Swiss. Kita harus memahami apa yang diinginkan bagian berbahasa Prancis dan bagaimana mereka menanggapinya. Bagi saya, salah satu masalah utama dalam beberapa tahun terakhir adalah menyerah pada upaya untuk memahami bagaimana pihak lain berpikir dan bertindak. Maksud saya, terutama dengan Rusia.
Bahkan di Swiss, ada sekelompok besar orang yang mengatakan bahwa Rusia hanya bisa dihadapi melalui konfrontasi dan tidak ada cara lain. Siapapun yang mencoba memahami Rusia dianggap, nah, dalam bahasa Jerman kami bahkan menciptakan kata baru yang mengerikan, seseorang yang memahami Tuan Putin. Dan sekarang itu menjadi istilah yang merendahkan. Itu kata yang buruk. Bagaimana bisa hal seperti itu terjadi di Eropa secara umum, dan bahkan lebih lagi di Swiss, sehingga kita mengikuti tren mendemonisasi kelompok-kelompok tertentu di kancah internasional secara otomatis. Lack of confidence. It's one of you Kurangnya kepercayaan diri. Salah satu orang yang Anda wawancarai mengatakan, itu karena kurangnya kepercayaan diri. Karena seperti yang saya katakan sebelumnya, Eropa bangkrut. Secara teknis Anda bangkrut. Jadi bagaimana saya bisa merasa baik? Bagaimana saya bisa bersikap konstruktif jika saya tidak memiliki kepercayaan diri? Dan kita yang melakukan ini. Kita semua melakukannya, seluruh komunitas. Tentu saja, kita punya para pengambil keputusan. Tapi saya ingat pada tahun 90-an, ketika saya mengambil MBA di Zurich, kami memiliki profesor-profesor Jerman yang datang dan kami para mahasiswa berkata, bukan agak berbahaya kalau kita mengekspor pengetahuan teknis kita ke timur? Dan mereka berkata, para pencapai, mereka tidak mampu melakukan apapun selain meniru sesuatu. They are not capable other than copy things. Is a strength. Alle dingen staan merasa paling hebat. En dan Gary Hamburgers. They are genuinely convinced. Mereka benar-benar yakin bahwa mereka yang berkiller, bahwa mereka sebantu mereka mereka. Mereka sungguh percaya hal itu. Dan hingga kita merah, pengemang, penengah, dan pembelah yang dapat menghentikan mereka dan berkata, hal ada pada itu. Hari ini lain bila berkisah dan prinsip dan nyata, bukan pada perang. Jadi, ketika Anda mencoba memperbaiki tim yang tidak berfungsi, dan saya rasa sepanjang karier Anda sudah melihat cukup banyak, jika kita menganggap Barat sebagai sebuah tim yang tidak berfungsi, apa yang Anda lakukan? Bagaimana Anda menggunakan model yang telah Anda kembangkan untuk membantu tim memperbaiki diri mereka sendiri? You have to change the head. Kamu harus mengubah cara berpikir. Kamu harus percaya diri dan berkata, saya punya kasus yang sangat konkret dan luar biasa. Sebuah tim dibentuk dan perusahaan yang mengintegrasikan tim itu menempatkan seorang atasan di atas mereka, tetapi hasilnya tidak berjalan baik. Saya melakukan tes untuk setiap individu dan kemudian untuk kelompok, diri sendiri, orang lain, dan seterusnya, dan ternyata mereka tidak menerima kepala tim, pemimpin tim itu. Jadi saya berkata, baiklah, kenapa kalian tidak mengatur diri sendiri saja? Ini demokrasi. Tahu. Pada awalnya, pihak manajemen merasa kesal dan berkata, kami baru saja menominasikannya sebagai pemimpin tim ini. Kami tidak bisa, ini memalukan kalau harus mengubahnya. Tapi saya berkata, apakah kalian ingin orang-orang bekerja dengan sukses dan kepuasan? Kalau begitu, kalian harus membiarkan tim ini mengatur diri mereka sendiri. Dan mereka melakukannya. Dan hasilnya berjalan dengan sempurna. Yesing, tim perumahan Swiss. Tak diubah, mengatur diri sendiri. Mereka atasan lagi. Maksud saya, itu sangat memberi harapan, karena seperti yang sering saya katakan kepada para mahasiswa saya, kita hidup di planet dengan 8 miliar manusia. Dan tidak ada siapapun di atas kita yang memberitahu apa yang harus kita lakukan, bukan? Kita ditakdirkan untuk mengatur diri sendiri, kecuali jika kamu religius atau kamu tahu, percaya pada makhluk luar angkasa. Tapi terlepas dari itu, kita memang ditakdirkan untuk mengatur diri sendiri. Jadi, menurut pandanganmu, bagaimana sebuah kolektif seperti Swiss seharusnya memperbaiki, mungkin bisa dibilang, titik buta dan sisi gelapnya? Maksud saya, tidak semua hal di Swiss berjalan baik, dan tidak semua hal juga buruk. Tetapi kita, terutama dalam hal perang dan perdamaian, masih punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan, sama seperti bagian Eropa lainnya. Bagaimana kita bisa menggunakan pendekatan pengelolaan diri untuk memperbaiki sikap yang sangat negatif terhadap dunia luar ini?
toward the rest of the world. Well, I think the start is in education. Ya, of course, in saya pikir families, awalnya tentu ada di dalam keluarga, sekolah, berpikir mandiri, mengekspresikan diri, dan berbagi pendapat mereka. Dan hal ini jarang terjadi, karena kita sering memberitahu mereka apa yang harus dilakukan. Lebih baik kalau sebuah tidak akan ada sanksi. Itulah sistem klasik. This is the classical system. Yeah, So- this is coming back to us right now. Ini sedang kembali kepada kita sekarang. Maksud saya, Uni Eropa sedang memberikan sanksi kepada warganya sendiri yang tinggal di UE dengan mengatakan bahwa ini adalah tindakan disipliner. Kamu tidak melakukan sesuatu yang ilegal. Kami hanya di sini untuk mendisiplinkanmu. Jadi inilah tepatnya jenis pola pikir itu, yang sebenarnya merupakan pola pikir otoriter, bukan? Aku benar, kamu salah, dan aku akan menghukummu sampai kamu melakukan apa yang aku katakan. Ether, Stacings to Femming Beatrice George Befoter. You have to leave the community one way or another. But the point is that Tapi intinya adalah bahwa rezim otoriter didasarkan pada kurangnya kepercayaan diri dan kurangnya rasa hormat terhadap diri sendiri. Karena jika saya menghormati diri saya sendiri, saya juga menghormati orang lain. Right. Benar kan? Dan inilah hal penting dalam psikologi, memahami bahwa kita harus memulai dari diri kita sendiri. Yeah, this is what I hear also from. Ya, kamu tahu, ini juga yang saya dengar dari orang lain di kanal saya, kan? Salah satu masalah utamanya adalah bahwa Barat dan masyarakat kita saat ini sangat tidak percaya diri terhadap dirinya sendiri. Maksud saya, masyarakat yang percaya diri, Jack Poe sering mengatakan hal ini, tidak perlu melarang pihak lain seperti Russia Today atau Sputnik. Mereka akan berkata, baiklah, biarkan saja mereka membaca itu. Saya tidak keberatan. Selama Perang Dingin, surat kabar Soviet sama sekali tidak dilarang. Kamu bisa membelinya di stasiun pusat Bern dan stasiun pusat Zurich. Mereka ada di sana. Tapi sekarang kita sedang hidup di masa dengan rasa tidak percaya diri yang sangat tinggi, bukan? Bukan hanya ancaman dari luar, tapi juga ketidakamanan dari dalam. Apakah itu salah satu masalahnya? Is that one of the problems? Absolutely, that's what I said with the. Tepat sekali. Itulah yang saya maksud ketika saya berbicara tentang apa yang saya alami pada tahun 90-an. Kita telah menjual pengetahuan kita, pengetahuan industri kita kepada pihak lain, dan sekarang kita menanggung akibatnya. Alih-alih berkata, baiklah, kita salah, kita membuat kesalahan, kita harus memulai kembali, kita perlu membangun kembali pengetahuan di dalam Eropa, di dalam Swiss, dan seterusnya. Inside Switzerland and so on. No, Karena namin majue, ave megistora diuthe, alles tengthidika. Eversens en abord, komiteri nangimur importesu, impeterve, tjuruyit, dan alintitoi. I don't care. because the Said profit Danny was saw much to busay, we with the gun, out of the that, choice honey. nothing else. Yeah. So this is where the entire. Ya, jadi disinilah pola pikir, saya yang terbaik dan tidak ada yang bisa menyamai level saya mulai terhubung dengan ekonomi, bukan? Di mana kamu berkata, karena saya sudah begitu hebat, kenapa tidak biarkan orang lain memproduksi barang untuk saya dengan biaya lebih murah? Lalu saya tinggal bilang, kamu tahu diciptakan di California, diproduksi di Tiongkok. Maksud saya, apa sih slogan iPhone waktu itu kan? Berpikir seperti Twitter, membuat sampai titik di mana kita mengalami deindustrialisasi. Basically a point where we deindustrialized. Out of. And this is Dan bagi saya, ini adalah pelajaran yang luar biasa, secara global, secara internasional, tentang bagaimana kesombongan dapat membawa pada kehancuran diri sendiri. Tapi belum terlambat. Kita bisa mulai dengan mengatakan, baiklah, itu adalah kesalahan. Karena terlalu bersemangat untuk menghasilkan lebih banyak uang dan sebagainya, kita melakukan ini. Baik, semua orang bisa berbuat salah. Jadi mari kita mulai berinvestasi pada hal-hal yang nyata. Mari kita bicara tentang Rio das Pauta. Apa yang akan kita to teenagers, to students, what would you do? And So- that, Sorry, it's just like now I have this question on my mind. Maaf, hanya saja, sekarang ada pertanyaan ini di benak saya. Salah satu masalahnya adalah kita memiliki para pencapai
yang juga sangat arogan, yang tidak mempertanyakan diri mereka sendiri, yang kemudian memimpin dan membuat kesalahan seperti itu. Tapi karena mereka adalah para pencapai, mereka tidak bisa mengakui kesalahan. Di sisi lain, ada tipe-tipe karakter lain di sekitar mereka, yang karena berbagai alasan, tidak benar-benar bisa memberitahu mereka. Apakah para pencapai sebenarnya? Apakah salah satu ciri khas mereka adalah mencoba membuat orang lain merasa bodoh atau tidak kompeten? Apakah itu bagian dari sifat mereka? Atau bagaimana bisa para pencapai melangkah jauh, sementara yang lain hanya tetap diam? It's brutal, but Vet gij, really we hebben kwijt en meeste impetaan. Right. Benar. Tapi apa mereka benar-benar berarti buat orang lain merasa tidak kompeten? Maksud saya, seluruh masalah tentang kamu tahu, manipulasi psikologis. no, it's no. Tidak, ini tidak. Bagi mereka yang begini adanya, seperti yang saya katakan, mereka benar-benar yakin bahwa dunia membutuhkan mereka, bahwa keluarga membutuhkan mereka, perusahaan membutuhkan mereka, benar-benar yakin. Jadi tanggung jawabnya, dan kita harus berhenti mengatakan, oh ini orang narsistik, ini entah apa, borderline, dan semua diagnosis seperti itu hanya merusak masyarakat dan menyebarkan hal-hal negatif. Tidak, kita harus bertanya, menasas terjebak di teori. Menkalai hasta itu binding pendapat soe. Itu lihat yang coba hati sendiri. That's what we have to ask ourselves. So in a democratic system, and Jadi dalam sistem demokrasi, dan kamu tahu Eropa, dengan segala kesalahannya, masih dalam banyak hal terdiri dari negara-negara demokratis. Eropa masih tersusun dari demokrasi. Kita masih memiliki hak-hak fundamental. Meskipun Uni Eropa dan pihak lain berusaha menyerangnya dari berbagai arah. Namun kita masih memiliki kemampuan untuk mengekspresikan diri. Jadi solusinya adalah untuk berdiri tegak, untuk berkata baik. Saya sebut maut edet ini memiliki kekurangan. Setuju harus sesuatu mencoba untuk langsung memikirkan mereka. Saya akan mencoba membantu memperbaikinya. I will try to help them to correct. Exactly. I have ideas. Tepat sekali. Saya punya ide, saya punya persepsi, saya punya sudut pandang, tetapi saya harus mengungkapkannya. Dan dalam Avatar, bagian ketiga, saya tidak menonton film-film ini, tetapi pasangan saya memberitahu bahwa pada satu titik sang ayah berkata kepada anaknya, ini bukan demokrasi, ini keluarga. Dan itu sangat brilian. Inilah yang terjadi sejak hari pertama. Kita mengalaminya, orang tua adalah para komandan. Dan sayangnya itu bukanlah dasar dari demokrasi. And unfortunately, this is not the basis of democracy. Yeah. So Het is mij it drum niet starts in the raken. families. And I see this also. Kau tahu, aku juga melihat hal ini, ciri-ciri budaya ini, bagaimana mereka membentuk kita. Maksudku, biasanya ketika sekelompok orang Swiss mencoba memutuskan sesuatu, mereka dengan cepat mulai melakukan pemungutan suara. Apa akan kita lakukan? Lalu mayoritas yang menentukan. Di tempat lain, kamu akan melihat mekanisme pengambilan keputusan yang berbeda. Tapi apakah gagasan untuk melakukan pemungutan suara atas keputusan, sekadar aturan mayoritas, merupakan sesuatu yang bermanfaat dengan sendirinya? Ataukah itu hanya cara orang Swiss biasanya menangani pertanyaan tentang apa yang harus dilakukan? Yeah, I think rules can help. For example, Ya, saya pikir aturan bisa membantu. Misalnya, fakta bahwa saya memiliki satu suara memberi saya rasa percaya diri tertentu. Tentu saja itu seringkali bersifat semu, karena dalam praktiknya orang-orang yang berprestasi sangat pandai memanipulasi orang lain. Kamu tahu, mereka sangat fasih berbicara, mereka sangat hebat. Mereka secara alami karismatik. They're charismatic. Naturally charismatic. Orang yang berprestasi secara alami karismatik, ya. Yeah. And so coming back Ya. to Jadi kembali ke alasan mengapa Swiss masih merupakan negara demokrasi, karena kami memiliki 7. Misalnya, ini adalah contoh yang baik sebagai aturan, kami memiliki 7 gubernur, kami tidak memiliki pertunjukan atau satu wanita, tidak, kami memiliki 7. Jadi hal ini secara kelembagaan memaksa pemerintah nasional untuk berbicara, untuk mendengarkan orang lain. to talk, to listen to others.
Yeah, we have no prime minister. The power of Ya, kami prime tidak minister memiliki in Perdana other Menteri. countries is Kekuasaan split Perdana between Menteri di negara lain 7 dibagi di Swiss di antara 7 ministers, and menteri. they're all Dan equal, mereka and semua they actually setara. have to- Mereka benar-benar 4 harus, of the 7 have 4 to dari agree on 7 harus something in setuju order atas for the sesuatu government to agar take a pemerintah decision. dapat mengambil So, keputusan. in terms of Jadi dalam hal leadership, memperbaiki fixing masalah the kepemimpinan problem satu of orang, one man itu or bisa one menjadi woman model. show, Membagi peran Perdana that Menteri would be a menjadi model. 7 atau 10. Split Kenapa the tidak? Split the prime minister in 7 or 10, why not? And in the families Dan too, I dalam should keluarga have juga a vote kikit. also for the Treason kak so bin sa kau what will That's be. my- Tu kaya that's gazar. my, Go. idea, you know. Yeah. Okay, I need to tell you Ya, Oke, saya perlu menceritakan sebuah anekdot dari pengalaman mengajar saya. Karena ini sejalan dengan gagasan tentang pendidikan dan menjadi dewasa serta bertanggung jawab, bukan? Saya mengajar atau pernah mengajar kelas sarjana tentang politik Eropa. Dan di setiap kelas, saya mendedikasikan satu kuliah penuh selama 90 menit untuk membahas demokrasi langsung dan bagaimana sistem itu bekerja di Swiss. Saya menjelaskan berbagai alatnya, referendum, dan sebagainya. Serta bagaimana kami pergi untuk memberikan suara 4 kali setahun mengenai 3 atau 4 isu dan dapat memutuskan segalanya. Dan biasanya para mahasiswa saya semua berkata, oh betapa bagusnya, itu sangat bagus. Maksud saya, memang bagus bahwa semua orang bisa memberikan suara tentang undang-undang dan perubahan konstitusi 4 kali setahun. Itu memberikan banyak kekuasaan kepada individu, bukan? Lalu saya meminta mereka untuk memberikan suara. Apakah mereka ingin sistem seperti itu diterapkan di negara mereka sendiri, di mana mereka bisa memberikan suara sesering itu? Their home countries where they can vote. In 5 years, not once. Selama 5 tahun, tidak sekalipun saya memiliki kelas di mana mayoritas menjawab ya. 4 kali ditolak, dan 1 kali hasilnya terbagi 50-50. Lalu saya bertanya kepada mereka, jadi kenapa? Mengapa kalian menyukai sistem itu, tetapi tidak menginginkannya di negara kalian sendiri? Sebagian besar jawaban yang saya dapatkan adalah, sistem ini bisa berhasil di Swiss, di mana penduduknya sudah matang. Tetapi di negara saya ada begitu banyak orang yang kurang berpendidikan, kami akan buat keputusan yang salah. Tapi bukankah ini menarik? Bukankah menarik gagasan bahwa mereka yang akan memilih dengan salah? Kurangnya kepercayaan. Kurangnya kepercayaan. Kurangnya kepercayaan terhadap orang lain. Kepercayaan pada diri sendiri, bukan? Jadi ada sesuatu di situ, dan ini adalah kelompok mahasiswa sarjana yang berpendidikan baik. Mereka bukan, maksud saya, meretweet nagitsuth. En sebenarnya beberapa elitis, bukan? Ni manier, nisi tauth, hisar orang liur grind them in ehnelt. But I don't trust the others to know well. Well, I think it is the result in particular. Ya, saya pikir itu hasil khususnya dari sistem pendidikan, tahu kan? Di mana mereka diberitahu, tidak kamu belum cukup dewasa. Atau itu dimulai dari keluarga, dengan tekanan yang terus-menerus. Ketika saya berpisah dari ayah anak saya, kami masih memiliki hubungan yang baik. Saya sangat dikritik karena berbicara dengan putra saya yang berusia 6 tahun tentang konflik yang kami alami dan alasan saya ingin berpisah. Saya sangat dikritik oleh teman dan keluarga karena hal itu. Mereka berkata, kamu tidak bisa berbicara dengan anak 6 tahun tentang hal seperti itu. Dia tidak akan mengerti. Tapi dia membuktikan bahwa dia bisa mengerti. Suatu kali, saya berbaring di tempat tidur sambil menangis karena kegagalan pernikahan. Saya merasa sedih dan bersalah. Dan dia datang dan berkata, Ibu, ada apa? Saya berkata, Ibu takut, Ibu khawatir, Ibu tidak tahu bagaimana nanti, dan sebagainya. Dia keluar bakasa lalu balas bersiap panik buat kertas, meletak ke wemechan letakkan saya berdekat. Ibu tahu kemana harus pergi. 6 tahun. Dan ibu harana sebuah takkan ditani. Nos bullshit dan nak kau ada laki-laki bersegelar ada ini semangat kepada ibunya. Kau pindah buat menokin jalan. Who encourage the mother, you will find a way. It's this, Begini, kamu tahu, percaya bahwa hanya kita sendiri yang tahu apa yang terbaik. Maksudku, dalam satu sisi kita memang ditakdirkan untuk begitu, bukan? Karena kita bisa mempertanyakan segalanya. Tapi kita harus percaya bahwa setidaknya kita punya sedikit pemahaman tentang kenyataan, kan? Kita terikat pada keyakinan kita sendiri. Begitu kamu punya keyakinan, kamu tidak bisa benar-benar, kamu tidak bisa terus-menerus meragukan diri sendiri. Kalau tidak, kami akan benar-benar choose to bring.
Tuamis nu naviskid into inget, no matter my twithage hitham of all is inward and with feeling. It might not just be black or white. That's also quite important. My students then usually told me, "Oh, look at what happened with Mahasiswa saya biasanya berkata kepada saya, "Oh, lihat apa yang terjadi dengan Brexit. Orang-orang memilih dengan salah. Mereka keluar dari Uni Eropa." Dan saya menjawab, "Ya, biarlah waktu yang membuktikan." Dan semakin waktu berlalu, semakin tampak bahwa keputusan itu tidak seburuk itu, bukan? Ini hanya, saya tidak tahu bagaimana menghadapi masalah mendasar bahwa di satu sisi kita harus memiliki keyakinan tertentu, tetapi di sisi lain, harus ada cukup thematis thing. Mungkin yang lain belum tes salah. Insane. Like, okay, fine, maybe the others are not wrong either. I think this because we Saya pikir ini karena kita kurang memiliki keyakinan dan pemahaman bahwa setiap orang memiliki kekuatan dan potensi. Karena jika kita benar-benar menyadari hal itu, kita akan secara otomatis mempertimbangkan pendapat orang lain. Tapi masalahnya, pendidikan mengajarkan bahwa kamu harus tahu apa yang kamu inginkan. Jika kamu tidak tahu apa yang kamu inginkan, kamu dianggap gagal. Itulah rumusnya. Kamu harus setidaknya berpura-pura tahu apa yang kamu inginkan. Kalau tidak, kamu jangan gagal. Tapi kisah beras, kita memerlukan menjadi saya dulu di universitas. I give you another example. I was at university. I was assistant of a professor in law at the time. Saya saat itu menjadi asisten seorang profesor hukum dan saya mengajar kelas untuk mahasiswa ekonomi, mata kuliah hukum bagi mahasiswa ekonomi. Mereka mengajukan pertanyaan yang jauh lebih menarik dibandingkan mahasiswa hukum. Justru karena mereka tidak tahu banyak. Mereka lebih kreatif dalam memikirkan hukum dibandingkan mahasiswa hukum yang sudah berada di jalur tertentu. Inilah hukum, ini benar, ini salah, dan seterusnya. Bagi saya itu juga menjadi pelajaran seperti, perfect speed dynamic, kerui, mahasiswa ekonomi. I never thought about it. Economics student. Yeah, and you know how children often ask. Yan, kamu tahu bagaimana anak-anak seringkali mengajukan pertanyaan yang paling bagus. Karena itu pertanyaan yang sungguh-sungguh, kan? Hal-hal yang kita tertawakan, tapi sebenarnya itu pertanyaan yang nyata. Dan begitu kita memikirkannya, kita akan berkata, ya itu memang pertanyaan yang bagus. Jadi, mari kita bawa ini ke tingkat politik lagi. Apa rekomendasi kamu? Misalnya, kita sekarang memasuki fase di mana kita harus memperbaiki lembaga-lembaga. Kita harus memperbaiki Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kita harus memperbaiki atau mungkin mengganti Uni Eropa. Kita harus memperbaiki keamanan di benua Eropa karena kita tidak memiliki keamanan. Apa, katakanlah satu kebijakan konkret yang menurutmu harus diterapkan untuk menjawab kebutuhan menyeimbangkan berbagai kepribadian ini? Flexibilitas. Kemat semaver that reflects di sini, dengan those small through tandy, dan dalam lebih dari bau to the betul. And of course, Dengan suara realitas nan lefkefiksente. Yeah, I mean, it's maybe it's not a bad example. Mungkin itu bukan contoh yang buruk. Dalam masyarakat terbuka, di mana kita memiliki kebebasan berbicara yang mendasar dan sebagainya, Anda akan menemukan platform seperti YouTube dengan 2,5 miliar penonton dan individu-individu tertentu yang secara alami berusaha melakukan semacam mediasi, penjelasan, dan sebagainya. Dalam lingkungan yang bebas, secara alami ada penyeimbang terhadap kecenderungan negatif dari semua orang yang berusaha mencapai puncak. Itu singkat mirip, Marian. Jadi, jizoyutitidis is a step of numrembai midwork refhan. Manfanda pemikimaisin bebrace, timurgi memesisimbangan. We need free societies to balance. well, but Ja, we kita cannot masih do ada anything posisi saya basic if sedikit. we know who we are. Yeah. And Dan situlah yang memiliki wakars, arokes sendiri. Siap itu, bukan just kita berpikir ini. Kiwafyu, ali kehebias tuak. parents say, Isn't it fascinating that we Bukan happening met kita tertembus hal spent wala support aus no hood, mat and ceiling. Dan into sharing negative, filsafat ide brogna. It's just says both. all points back to those. Sangat setuju. totally agree.
Lecce sememiaknya, bib semukrama, and in public setiap karya Plato dan dimanjat tulisannya. Marian, orang itu menemukan dan sebagai Sweeney. It wanik seperti. Your work, where should they go? Well, have a look at mymark.com. Bekerjani saya membuatkan maya MMARQ bekakaku.com. Not KQ.com. My mark. We have, in the meantime, we have 30 educated. Sementara itu, kami memiliki 30 orang yang tersertifikasi. Saya juga memberikan pendidikan dan pelatihan tentang tes kami. Anda bisa belajar bagaimana mengadopsinya. Sekarang kami memiliki 30 konsultan MyMark yang tersertifikasi dan kami sudah berskala internasional. Saya baru saja pergi ke Singapura untuk mensertifikasi para konsultan saya dan saya senang untuk terus berkembang. Saya akan kembali ke Asia dalam waktu dekat. Ngomong-ngomong, saya pernah berada di Jepang pada tahun 90-an. Itu adalah pengalaman yang sangat menarik. Saya akan berada di Asia pada bulan Maret dan saya pikir dunia ini sangat mempesona. Kita bisa belajar setiap hari. Dan itulah yang membuat hidup menjadi luar biasa. Benar. Dan Anda tahu, salah satu hal ketika Anda melakukan jenis konsultasi perusahaan seperti ini, itulah juga yang saya sadari dengan orang-orang seperti Tuan Glassell, adalah bahwa jika Anda memiliki model yang berhasil dan benar-benar membantu perusahaan, lalu mereka mempekerjakan Anda, dan kemudian yang lain juga mempekerjakan Anda karena hal itu semacam bukti keberhasilan, cap keberhasilan. Baiklah, dampak nyata di dunia. Jadi saya akan sangat senang jika kita dapat menggunakan jenis dampak nyata seperti ini di tingkat politik. Pertanyaannya selalu apakah lingkungan politik sama mendukungnya untuk menerapkan gagasan-gagasan seperti itu. Tetapi saya sangat senang Anda membagikannya kepada kami. Jadi, terima kasih atas penjelasan Anda dan Marian Volonté. Semoga sukses. Sampai jumpa lain kali. Marian Volonté, all the best. See you next time. Thank you, Pascal. Terima kasih Pascal Slotas dan Zici. Selamat di podcast Anda. Terima kasih.